Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hapsari dengan NIM 2416050003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi akuntansi dalam akad-akad syariah. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, akad-akad syariah beserta PSAK yang mengatur. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan pada transaksi akuntansi akad mudharabah serta peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Poin yang pertama yaitu akad-akad syariah beserta PSAK yang mengatur. Nah, yang pertama itu akad jual beli. Akad jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama murabahah, yaitu akad jual beli yang harga dan keuntungannya ditetapkan di awal dengan PSAK nomor 402. Yang kedua yaitu salam. Salam yaitu akad jual beli dengan pesanan yang uangnya diserahkan di awal dan barangnya diserahkan di akhir dengan PSAK nomor 403. Dan yang terakhir itu istisna, yaitu akad jual beli pemesanan dengan kriteria barang tertentu dengan PSAK nomor 404. Yang kedua yaitu akad kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib dengan PSAK nomor 405. Kemudian yang kedua yaitu musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dengan PSAK nomor 406. Yang ketiga yaitu akad sewa menyewa, yaitu ijarah, yang berupa akad pemindahan manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan PSAK nomor 407. Selanjutnya yaitu akad tabarru atau akad tolong-menolong. Yang pertama yaitu wadiah atau akad yang menitipkan barang kepada pihak lain untuk menjaganya, terdapat dalam PSAK 409. Kemudian yang kedua yaitu wakalah atau akad perwakilan, atau di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu qardul hasan atau akad pinjaman dana tanpa imbalan yang terdapat dalam PSAK 401. Kemudian yang keempat itu wakaf, yaitu terdapat dalam PSAK 412. Kemudian takaful atau asuransi syariah terdapat dalam PSAK 408. Dan yang terakhir itu zakat, infak, dan sedekah terdapat dalam PSAK 409. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi pada akad mudharabah. Yang pertama itu penyajian pada akad mudharabah. Poin yang pertama yaitu pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah ke bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua yaitu piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga yaitu cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan mudharabah. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan transaksi akuntansi pada akad mudharabah. Yang pertama yaitu rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad seperti mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah, jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu atau masa akad, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian, penurunan nilai, dan tingkat rata-rata. Yang ketiga yaitu jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat yaitu jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Kemudian yang kelima yaitu kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam yaitu besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh yaitu kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang terakhir yaitu ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih,
serta saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Kemudian poin ketiga yaitu peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, yang pertama yaitu memastikan seluruh transaksi yang dicatat berbasis dari riba, gharar, dan maisir, serta memberikan opini syariah yang wajib dilampirkan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 401. Yang kedua yaitu memastikan pendapatan yang tidak sesuai syariah dipisahkan dari keuntungan operasional lembaga dan wajib dialihkan ke laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan. Dan yang terakhir yaitu mengawasi proses perhitungan, penentuan nisbah, dan distribusi bagi hasil antara bank dan pemilik agar berjalan transparan dan adil tanpa manipulasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, akuntansi syariah mengelompokkan transaksi berdasarkan akadnya seperti jual beli pada PSAK 402, PSAK 403, dan PSAK 404, serta kemitraan pada PSAK 405, PSAK 406, serta akad sewa menyewa pada PSAK 407, serta sektor sosial pada PSAK 409, PSAK 412, khusus akad mudharabah, pemilik dana menyajikan transaksinya sebagai investasi mudharabah, sedangkan pengelola dana wajib menyajikannya sebagai dana syirkah temporer di antara liabilitas dan ekuitas. Pengungkapannya wajib memuat detail kesepakatan akad, porsi modal, persentase nisbah, dan metode distribusi bagi hasil. Seluruh ekosistem ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berperan menjamin kepatuhan syariah sekaligus menerbitkan opini syariah atau PSAK 401, memastikan pemisahan pendapatan non halal ke pos dana kebajikan, serta mengawal keadilan distribusi bagi hasil agar berjalan transparan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.